Oke, selamat siang untuk kita semua. Kemarin kita sudah belajar sejarah filsafat dan sekarang kita akan dan kemarin itu terdapat di dalamnya itu yang ada cinta akan kebijakan. Jadi kebijaksanaannya itu seperti apa? Itu yang nanti saya akan jelaskan di situ. Jadi kebijaksanaannya itu datang dari mana dan ambil kebijakan itu seperti apa begitu. Oke, baik. Yang pertama itu sang pencipta kita telah kasih kita gambaran-gambaran itu terlalu banyak. Yang pertama, burung-burung di udara. Yang kedua, ikan-ikan di laut. Dan yang ketiga adalah kaki seribu yang biasa di tanah itu. Dan yang keempat adalah capung. Oke, ini yang banyak sekali contohnya yang dikasih oleh sang pencipta. Jadi contoh-contoh atau gambaran-gambaran yang dikasih itu yang kedua, yang itu yang pertama. Yang kedua yaitu pengetahuan. Tuhan kasih kita pengetahuan dan dari pengetahuan itu kita mendapatkan ide atau kita memikirkan ide itu seperti apa, yaitu kita jadikan Tuhan kasih gambaran-gambaran itu atau contoh-contoh seperti burung dan lainnya itu. Jadi kita dari itu contohnya kita buatnya seperti apa begitu. Itu nanti kita ambil kebijakannya itu seperti apa. Nah, datangnya dari situ, dia menyambung begitu. Jadi di sini saya bilang bahwa burung itu dia terbang. Jadi bagaimana cara manusia berpikir bahwa burung bisa terbang? Jadi dari burung ini saya bisa buat apa? Di situ idenya muncul. Idenya muncul. Jadi dia ambil kebijakan bahwa dari burung ini saya harus buat ini. Jadi jadilah pesawat, dia bisa terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan-ikan di laut. Nah, dari ikan ini bagaimana saya harus membuat sebuah yang manusia bisa isi di dalamnya terus bisa berlayar di laut. Jadi di situ dia berpikir begitu. Jadi yang di laut ini dia membuat jadilah kapal selam dan lainnya. Itu. Jadi cara kita berpikir itu seperti apa? Sudah ada contoh banyak sekali Tuhan kasih ikan itu contohnya jadi kapal di laut. Nah, manusia berpikir bahwa manusia hidup di lautan bisa kah? Tidak, Pak. Kita tidak bisa bernafas di lautan. Jadi sangat tidak bisa sekali itu. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa manusia bisa berjalan di lautan, maksudnya di dalam kapal begitu. Oke, jadi ini termaksud manusia ambil kebijakan itu seperti itu. Dia ambil kebijakan. Pertama sudah ada gambaran-gambaran, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah ide pokok. Ide itu dijadikan atau dibuat kebijakan oleh manusia ya. Jadi itu. Dan yang ketiga adalah kaki seribu yang merah di tanah. Nah, itu seperti apa? Nah, kaki seribu itu manusia berpikir kaki seribu bisa begini, jadi saya harus buat apa? Jadilah kereta api. Nah, kereta api biar isi banyak orang di dalamnya. Dan yang keempat adalah capung. Capung ini depannya dia besar dan ekornya panjang. Jadi cara logika manusia berpikir itu bagaimana? Harus dia ada gambaran ini dan ini contohnya seperti ini. Jadi saya harus buat seperti apa begitu. Jadi jadilah helikopter itu.
Jadi sang pencipta ini dia kasih kita gambaran itu terlalu banyak sekali. Jadi ada yang belum ditemukan, ada yang belum berpikir sampai ke sana gitu. Jadi seperti itu, dan semua itu datangnya dari ide, pola pikir manusia, cara berpikir manusia. Jadi ide-ide itu dijadikan sebuah bentuk, sebuah objek, dan jadilah sebuah pesawat, helikopter, dan kapal lainnya itu. Dan sangat penting juga saya bilang di sini bahwa belajar filsafat itu sangat penting sekali, sangat, karena filsafat adalah ibu dari segalanya. Saya bilang di sini. Jadi tanpa filsafat tuh manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Karena berpikir, berbicara ini semuanya filsafat. Jadi kalau manusia tanpa berpikir, jadi dia tidak ada apa-apa begitu. Hanya dia mono kalau tidak berpikir. Dia tinggal tenang kayak patung. Contohnya patung itu. Jadi seseorang ambil kebijakan itu seperti itu. Jadi ada 3 pokok. Yang pertama adalah sang pencipta kasih kita gambaran-gambaran terlalu banyak. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Tuhan kasih kita pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kita memunculkan ide itu seperti apa. Dari gambaran-gambaran itu kita sudah mengetahui, itu yang dibilang pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu memunculkan ide-ide pikir kita. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari kebijakan, mengambil kebijakan. Jadi bukan itu saja, banyak sekali cara ambil kebijakan itu. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.